Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, faya ayuhat talaba, fasal thalith rahimakumullah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Pada pagi kali ini Allah mengizinkan kita untuk melanjutkan pelajaran nahwu dalam kitab Yumu. Pada pertemuan lalu, yaitu tentang fi'il majhul, kemudian fi'il muqarabah dan syuru', kemudian fi'il tafdil, dan bagaimana cara pembentukannya mengikuti wazan apa saja, dan kalian telah menghafalkannya, Kemudian sekarang untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk imbuhan fi'il, atau yang biasa disebut kalau di dalam istilah ilmu sharaf itu ziyadah, tambahan huruf, Seperti misalkan kalau yang tidak terdapat tambahan huruf maka disebutnya fi'il thulathi mujarrad karena tidak terdapat tambahan huruf. Tapi ketika dia itu dikasih tambahan huruf maka disebutnya thulathi mazid, fi'il yang ditambahkan dengan tambahan huruf. Dan sebagaimana kaidah umumnya, ziyadatul harfi tadullu ala ziyadatil ma'na. Bertambahnya huruf dalam kata fi'il itu menunjukkan bertambahnya maknanya. Bertambahnya makna itu maksudnya di situ ada faidah lain yang dimaksudkan ketika huruf itu bertambah dalam suatu kata fi'il. Di sini musannif mencontohkan ada 10 wazan yang mendapat 10 wazan fi'il yang mendapat tambahan huruf. Contoh yang pertama ialah fa'ala, dengan mentasydidkan huruf ain. Fa'ala, contohnya farraha Zaidun Muhammadan, yang mana artinya Zaid telah menggembirakan Muhammad, Faedahnya jelas sekali di sini ialah menurut musannif menuliskan ialah untuk ta'diyah. Apa itu ta'diyah? Maksudnya ialah menjadikan fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi, sebagaimana telah kalian pelajari apa itu fi'il lazim dan apa itu fi'il muta'addi, untuk intermezzo, saya tambahkan bahwasanya maksud daripada fi'il lazim ialah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul. Jadi mencukupkan pada fa'ilnya saja, maka makna atau susunan kalimatnya itu sudah sempurna. Aslinya kan kalau farroha itu kalau misalkan dalam wazan atau dalam fi'il sulasi itu dia bentuknya adalah lazim, yaitu mengikuti wazan fariha, Fariha itu artinya gembira. Fariha Muhammadun, Muhammad telah gembira, sudah jelas, maknanya sudah sempurna. Jadi tidak perlu ditambahkan maf'ul lagi,
Akan tetapi ketika dia wazannya berubah, dalam artian ditambahkan hurufnya, yaitu merupakan ra-nya itu ditambahkan atau disebut di sini mudha'af ya, ditad'ifkan ya, ditambahkan menjadi farraha. Artinya menggembirakan, ya otomatis berubah maknanya menjadi ta'diyah dalam artian membutuhkan maf'ul. Maka di sini contohnya musannif berikan farraha Zaidun Muhammadan. Zaid menggembirakan atau membuat gembira Muhammad. Ya, jelas ya. Dalam perubahan kata ini yaitu wazan fa'ala ya, dia itu bermakna ta'diyah. Ta'diyah itu artinya ialah membutuhkan maf'ul, yang mana tadinya kalau bentuk sulasi mujaradnya tidak membutuhkan maf'ul atau yang biasa disebut fi'il lazim ya. Kemudian wazan yang kedua adalah fa'ala ya. Fa'ala ditambahkan alif di situ ya, di setelah huruf fa ditambahkan alif, fa'ala. Contohnya daraba Zaidun Muhammadan. Ya, di sini artinya ialah Zaid ya dan Muhammad saling memukul. Ya, daraba Zaidun Muhammadan, Zaid dan Muhammad saling memukul. Ya, atau biasanya kalau diartikan secara mengikuti kaidah bahasanya ya berarti Zaid memukul Muhammad ya. Jadi makna salingnya di sini tidak disebutkan, padahal faedah daripada tambahan huruf alif pada kata fa'ala menjadi fa'ala adalah musyarakah baina isnaini ya, musyarakah. Namanya aja musyarakah, artinya saling ya. Musyarakah artinya saling ya. Jadi fiilnya ini bekerja pada kedua belah pihak ya, saling. Musyarakah baina isnaini itu artinya mengikuti antara kedua orang tersebut ya. Jadi bermakna saling harusnya ya. Jadi kalau kita artikan bebas ya berarti Zaid dan Muhammad saling memukul ya. Ini faedahnya adalah musyarakah baina isnaini ya, artinya saling. Fiil ini saling bekerja baik dalam fa'ilnya ataupun dalam maf'ulnya ya, berlaku untuk keduanya. Kemudian wazan yang ketiga ialah af'ala. Ya. Oh, sebentar. Dalam wazan fa'ala ini sendiri juga ada faidah yang lain. Yaitu faidahnya adalah lit takfir atau untuk maknanya adalah banyak ya. Fa'ala ini selain musyarakah baina itsnaini juga faedahnya ialah lit takfir atau memperbanyak ya, antara mempunyai makna banyak dalam fiil tersebut. Contohnya di sini musannif menuliskan dha'afallahu ajraka ya, semoga Allah melimpahkan atau melipat gandakan pahalamu ya, artinya banyak ya. Dha'af artinya memperbanyak pahalamu ya. Maknanya faedah yang lainnya dalam lafaz atau dalam wazan fa'ala ialah berfaedah litaksir atau maknanya banyak dalam fiil tersebut ya. Kemudian wazan yang ketiga ialah af'ala. Ya, wazan af'ala sendiri di sini tambahannya adalah alif juga ya, alif di depannya. Tadi kan kalau fa'ala itu alifnya tambahannya setelah huruf fa. Tapi kalau di sini af'ala ya, alif atau hamzahnya ini tambahannya sebelum huruf fa ya. Yang mana faidahnya adalah untuk ta'diyah juga. Ta'diyah itu berarti membuat fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi,
membuat fiil yang tidak membutuhkan maf'ul menjadi membutuhkan maf'ul, ya. Contohnya di sini musannif menuliskan akramtu Muhammadan, ya. Aku memuliakanmu Muhammad, ya. Yang mana makna sebelumnya adalah yang kalau kita lihat dari fi'il sulasinya adalah karuma. Karuma itu artinya mulia, ya. Berarti kalau karuma Zaidun, ya artinya Zaid mulia. Itu sudah tidak membutuhkan maf'ul. Nah, akan tetapi ketika ditambahkan, ya, di depannya ditambahkan huruf hamzah yaitu af'ala, wazannya berubah menjadi af'ala, maka maknanya adalah lit ta'diyah, ya, membutuhkan maf'ul. Contohnya akramtu Muhammadan, ya, aku memuliakan Muhammad. Kemudian wazan yang keempat ialah tafa'ala, ya. Di sini tafa. Adapun faidahnya ialah, jadi faidahnya ialah fiil ini, ya, dapat diikuti oleh dua orang atau lebih, ya. Jadi fiil ini dapat diikuti oleh dua orang atau lebih. Maksudnya diikuti di sini, ya, dapat berpengaruh pada dua orang ataupun lebih dari dua orang. Artinya, ya, ingat musyarakah baina itsnaini fa aktsar, ya. Di sini musannif mencontohkan tadaraba Zaidun wa Muhammadun, ya. Tadaraba Zaidun wa Muhammadun. Zaid dan Muhammad saling memukuli, ya. Adapun faedah yang berikutnya juga, ya, di sini melazimkan, ya, fiil muta'addi dari fa'ala, ya, dari fa'ala. Yang tadi kan yang lafaz fa'ala itu kan dia kan ta'diyah, ya. Tadinya adalah ta'diyah. Maksudnya muta'addi di sini adalah membutuhkan maf'ul. Akan tetapi ketika dirubah menjadi tafa'ala, maka dia kembali menjadi fi'il yang lazim. Fi'il lazim itu apa? Ya, tidak membutuhkan maf'ul lagi, ya, tapi membutuhkannya fa'il saja. Maka di sini tadaraba Zaidun wa Muhammadun, itu keduanya adalah fi'il, ya. Keduanya adalah fa'il, ya. Fa'il dari tadaraba. Kemudian wazan yang kelima ialah tafa'ala, ya. Tafa'ala, ya, untuk faidahnya adalah lil mutawa'ah, ya, lil mutawa'ati. Untuk mutawa'ah. Mutawa'ah itu apa? Ya, maksudnya adalah fiilnya itu sangat-sangat berpengaruh terhadap maf'ulnya, ya. Fiilnya ini berpengaruh, fiil itu berarti kata kerjanya, ya, pekerjaannya itu mempengaruhi maf'ul yang terdapat dalam susunan kalimat yang dimaksud. Sangat mempengaruhi. Maksudnya sangat mempengaruhi itu adalah, ya, memberikan efek yang sangat besar, ya, terhadap objek yang dimaksud di dalam sebuah susunan kalimat. Contohnya di sini kasartu az-zujaja fatakassara. Nah, takassara ini, ya, yang menjadi mahallus syahid daripada pembahasan kita, ya, dalam wazan tafa'ala, ya. Jadi di sini takassara, ya. Kasartu az-zujaja fatakassara. Aku memecahkan, ya, kaca, maka dia pecah menjadi berkeping-keping, ya. Maka kaca itu pecah menjadi berkeping-keping, ya. Maka di sini athar atau efek daripada fi'il takassara itu langsung terlihat, ya, pada az-zujaj, ya, langsung terlihat dan dapat disaksikan oleh kita, ya, hasilnya pada kata az-zujaj, yaitu kaca. Ketika kita memecahkan kaca, maka
kaca tersebut langsung pecah berkeping-keping ya, seperti itu maksudnya ya. Maksudnya mutawa'ah itu seperti itu ya. Jadi dia itu fiilnya ya memberikan efek kepada objek ya, pada objek yang dituju. Kemudian wazan yang keenam adalah ifta'ala. Ya, tambahan hurufnya adalah di sini alif dan ta ya. Ifta'ala tambahan hurufnya adalah alif dan ta. Faedahnya juga sama, yaitu mutawa'ah yang tadi telah saya jelaskan, yaitu fiilnya memberikan efek terhadap maf'ulnya atau objeknya ya. Di sini musannif mencontohkan jama'atu al-ibila fajtama'a. Aku mengumpulkan onta ya, maka onta itu berkumpul ya. Jadi efek daripada fiil yang ijtama'a yaitu berkumpul itu langsung ya, langsung kepada si objek yaitu ibil. Ya, ketika saya mengumpulkannya maka langsung ya ibil itu berkumpul. Kemudian wazan yang ketujuh ialah in fa'ala ya. Sini sama ya, in fa'ala ini faedahnya ialah lil mutawa'ah, sama juga, yaitu memberikan fiil ini memberikan efek langsung kepada maf'ul ya. Maka di sini musannif mencontohkan kasartu az-zujaja fang kasara ya. Aku memecahkan kaca, maka kaca itu langsung pecah berkeping-keping. Kemudian yang kedelapan adalah if'alla ya, wazan if'alla. Itu maknanya lil mubalaghah ya, untuk melebihkan ya suatu fiil atau pekerjaan. Contohnya iswadda al-lailu. Ya, malam itu sangat gelap gulita ya, itu untuk mubalaghah. Kemudian wazan yang terakhir yaitu wazan yang ke-9 ialah istaf'ala. Ya, istaf'ala maknanya adalah lit talab. Istaf'ala itu maknanya lit talab, untuk meminta sesuatu ya dari seseorang ataupun dari Allah Subhanahu wa taala. Sini contohnya musannif menyebutkan astaghfirullah ya. Astaghfirullah. Aku meminta ampun kepada Allah. Ya, jadi itu adalah ke-9 imbuhan fiil ya, atau yang biasa disebut al-mazid atau ziyadatul haraf fil fi'li ya. Tugas kalian pada hari ini ialah menghafalkan ke-9 wazan tersebut ya, beserta contohnya, kemudian membuat videonya ya, membuatkan video dari 9 wazan ya, hafalan 9 wazan tersebut beserta contohnya. Saya ingatkan lagi, membuat videonya itu jarak kamera dengan kalian itu minimal 15 cm dan tidak boleh melihat catatan. Ya, jadi materi kali ini kalian langsung catat ya dari video yang saya share. Kemudian kalian hafalkan dan kalian merekam videonya ya, membuat rekaman video hafalan tersebut. Jarak antara kamera dengan kalian 15 cm dan tidak boleh melihat catatan, serta mata kalian tidak boleh diarahkan ke bawah, harus melihat kamera ya, karena ini hafalan. Ya, naktafi bihadzal qadar. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.